Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia yang kita pijak saat ini seringkali terasa seperti labirin yang menyesakkan, di mana setiap langkah yang kita ambil justru membawa kita pada keletihan yang lebih dalam. Banyak jiwa yang meronta di tengah kemewahan, merasa asing di dalam rumahnya sendiri, dan memikul beban yang seolah tak kunjung usai meski malam telah larut. Kesibukan yang tak henti-henti telah mencuri cahaya dari mata kita, meninggalkan kekosongan yang sangat luas di dalam dada yang tak mampu diisi oleh harta maupun sanjungan manusia. Namun, tahukah Anda bahwa di balik semua hiruk-pikuk ini terdapat satu rahasia besar yang telah lama tersembunyi dalam keriuhan ego kita sendiri? Sebuah amalan batin yang sangat sederhana, namun memiliki kekuatan untuk meruntuhkan seluruh gunung kecemasan dan mengubah kemiskinan menjadi kekayaan hakiki. Jika Anda bersedia meluangkan waktu sejenak untuk menyelami kedalaman ini, Anda akan menemukan kunci yang membuat Sang Pencipta mencukupkan segala urusan Anda tanpa terkecuali. Mari kita mulai perjalanan ini, masuk ke dalam relung hati yang paling sunyi, untuk menemukan kembali hakikat diri yang selama ini terabaikan oleh silau dunia. Menemukan titik nol di balik kelelahan jiwa. Langkah pertama dalam perjalanan menuju kecukupan ilahi adalah menyadari sepenuhnya bahwa segala bentuk kelelahan yang kita rasakan berakar dari keterikatan yang berlebihan pada dunia. Kita sering merasa berat karena kita mencoba memikul beban yang bukan merupakan bagian dari tanggung jawab ruhani kita, melainkan beban yang diciptakan oleh angan-angan kosong. Jiwa manusia pada dasarnya adalah murni dan ringan, namun ia menjadi berat ketika ia mulai menggenggam hal-hal yang bersifat sementara dengan genggaman yang terlalu erat. Di saat kita merasa kehilangan arah, itulah sebenarnya titik awal di mana cahaya hidayah mulai mencoba menembus dinding keras ego yang selama ini kita bangun dengan keangkuhan. Menuju titik nol berarti kita mulai menelanjangi diri dari segala atribut palsu yang selama ini kita banggakan di hadapan sesama makhluk. Kita bukan lagi jabatan kita bukan lagi kekayaan kita, dan kita bukan lagi reputasi yang kita jaga mati-matian di mata manusia. Saat semua topeng itu jatuh, yang tersisa hanyalah seorang hamba yang lemah, fakir, dan sangat membutuhkan pertolongan dari Tuhannya setiap saat. Kesadaran akan kefakiran mutlak ini adalah fondasi utama bagi turunnya kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas bagi setiap hambanya yang berserah diri. Dalam kesunyian hati, cobalah untuk merasakan betapa kecilnya diri kita di hadapan luasnya semesta yang diciptakan oleh tangan kekuasaannya. Kelelahan yang selama ini menghimpit sebenarnya adalah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil kita agar berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri yang sangat terbatas. Setiap rasa sakit dan kekecewaan adalah utusannya yang bertugas untuk memutuskan tali ketergantungan kita kepada makhluk yang juga sama lemahnya dengan kita. Tanpa rasa lelah ini, mungkin kita tidak akan pernah berpikir untuk kembali dan bersujud di haribaannya dengan penuh ketulusan dan linangan air mata. Ketika kita sampai pada pemahaman bahwa diri ini benar-benar tidak memiliki daya dan upaya, maka disitulah keajaiban mulai bekerja dengan cara yang tidak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan sebuah bejana kosong tetap hampa jika bejana itu diserahkan sepenuhnya kepadanya untuk diisi dengan rahmatnya. Kekosongan batin yang selama ini Anda rasakan adalah ruang yang sengaja dipersiapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menempati posisi tertinggi di dalam singgasana hati Anda. Berhentilah mencoba mengisi lubang itu dengan dunia, karena dunia hanyalah bayangan yang akan hilang saat matahari terbenam di ufuk barat. Rahasia besar dari amalan ini bermula dari kerelaan untuk menjadi tiada agar dia menjadi segalanya dalam pandangan batin kita yang paling dalam. Saat kita berhenti merasa hebat, saat itulah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mengalir melalui sendi-sendi kehidupan kita, memberikan kemudahan yang tidak masuk akal. Kita seringkali menghalangi bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasa bahwa kita mampu menyelesaikan semuanya sendirian tanpa melibatkan campur tangannya. Maka lepaskanlah segala beban pikiranmu sejenak dan biarkan hatimu merasakan kehadirannya yang sangat dekat, lebih dekat dari urat lehermu sendiri.
Cahaya makrifat hanya akan masuk ke dalam hati yang bersih dari kotoran-kotoran keinginan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Membersihkan jiwa atau tazkiyatun nafs adalah proses yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa tidak ada berhala-berhala kecil yang bertahta di dalam pikiran kita. Berhala itu bisa berupa ketakutan akan masa depan, kesedihan akan masa lalu, atau ketergantungan pada harta benda yang kita simpan di dalam lemari. Jika hati telah bersih dari itu semua, maka kecukupan akan datang seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah dengan penuh ketenangan. Kini, tariklah napas Anda dengan perlahan dan rasakan bagaimana setiap molekul udara adalah pemberian gratis yang tidak perlu Anda usahakan dengan kekuatan otot Anda. Hidup ini sebenarnya sangat sederhana jika kita mau melepaskan beban yang kita buat-buat sendiri karena tuntutan nafsu yang tidak pernah ada habisnya. Dalam setiap hembusan napas, ada pesan dari langit bahwa selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberi kita hidup, maka Dia pula yang akan menjamin segala kebutuhan kita. Inilah awal dari kesadaran baru, di mana kita mulai memandang dunia bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mengenalnya lebih dekat lagi. Hakikat kecukupan yang tersembunyi dalam kepasrahan. Kecukupan bukanlah tentang seberapa banyak angka yang tertera dalam catatan harta kita, melainkan seberapa tenang hati kita saat menghadapi ketiadaan. Banyak orang yang memiliki segalanya, namun hidup dalam ketakutan akan kehilangan, yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum benar-benar merasa cukup. Sebaliknya, ada jiwa-jiwa yang hanya memiliki sedikit, namun wajah mereka memancarkan cahaya kedamaian karena mereka telah menemukan sumber kekayaan yang abadi. Sumber itu adalah keyakinan yang menghujam ke dalam jantung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pemberi rezeki yang maha kuasa dan maha bijaksana. Kepasrahan atau tawakal yang sejati bukanlah sebuah keputusasaan, melainkan sebuah aksi batin yang sangat aktif dan penuh dengan energi positif. Ia adalah tindakan menyerahkan seluruh hasil dari setiap usaha kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan ikhtiar yang maksimal di jalannya. Saat seseorang berserah diri sepenuhnya, ia telah memindahkan beban hidupnya dari pundak yang lemah ke dalam naungan kekuasaan Tuhan yang tidak pernah tidur. Disinilah letak rahasia mengapa orang-orang yang bertawakal selalu terlihat tenang meski badai kehidupan sedang menerjang kapal kehidupan mereka dengan sangat kencang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran, Surat At-Thalaq ayat 3, bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Janji ini adalah sebuah kebenaran mutlak yang tidak perlu diragukan lagi oleh setiap mukmin yang ingin meraih kedamaian batin di tengah carut-marut dunia. Namun, seringkali lisan kita berucap tawakal, tetapi hati kita masih sibuk mengatur-ngatur Tuhan dan mendikte bagaimana seharusnya rezeki itu datang kepada kita. Ketulusan dalam memasrahkan diri menuntut kita untuk menerima apapun keputusannya dengan lapang dada dan penuh rasa syukur yang mendalam. Dalam pandangan tasawuf, kepasrahan adalah sebuah makam atau kedudukan di mana seorang hamba sudah tidak lagi melihat dirinya sendiri sebagai penentu keberhasilan. Ia melihat bahwa setiap gerak dan diamnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak lagi merasa cemas akan apa yang akan terjadi esok hari. Kecukupan itu akan datang secara otomatis ketika kita berhenti mengandalkan makhluk dan mulai mengandalkan Al-Khaliq dalam setiap tarikan napas kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi penjamin hidup Anda, maka tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang bisa menghalangi aliran rezekinya. Satu amalan rahasia yang dimaksud adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik kesadaran kita, terutama saat kita merasa sangat kekurangan. Ubahlah fokus pandangan Anda dari masalah yang besar kepada Tuhan yang maha besar, sehingga masalah tersebut terlihat kecil dan tidak berarti di mata Anda. Saat batin Anda berbisik bahwa Anda cukup dengan Allah saja, maka seluruh alam semesta akan tunduk dan melayani kebutuhan Anda dengan cara-cara yang ajaib. Ini adalah hukum langit yang berlaku bagi siapa saja yang berani melepaskan egonya demi mendapatkan keridaan dari Sang Pencipta semesta alam.
Ketenangan batin adalah bentuk rezeki yang paling mahal, yang tidak bisa dibeli dengan seisi dunia dan segala kemewahannya yang semu. Orang yang merasa cukup akan selalu merasa kaya, sementara orang yang tamak akan selalu merasa miskin, meski ia sedang menggenggam segunung emas di tangannya. Amalan ini mengajarkan kita untuk selalu merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak lagi mengharap-harapkan pemberian dari tangan manusia yang seringkali disertai dengan rasa pamrih. Kepuasan jiwa hanya dapat diraih ketika kita sudah sampai pada tingkat ridha terhadap apa yang telah menjadi pembagiannya untuk kita. Biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alur cerita hidup Anda, karena Dia adalah sebaik-baik perencana yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Kadang kita menangis karena sesuatu yang kita inginkan tidak terpenuhi, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menghindarkan kita dari mara bahaya yang tidak kita ketahui. Dengan kepasrahan, setiap peristiwa baik maupun buruk akan kita sambut dengan kalimat pujian kepadanya, karena kita yakin ada hikmah indah yang tersimpan di baliknya. Inilah jalan menuju kecukupan sejati, di mana batin kita menjadi merdeka dari segala bentuk penjajahan keinginan duniawi yang melelahkan. Rahasia getaran zikir dalam setiap helaan napas. Napas adalah jembatan suci yang menghubungkan alam jasmani dengan alam ruhani, sebuah anugerah yang terus mengalir tanpa henti selama hayat di kandung badan. Di dalam tradisi pembersihan jiwa, napas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan sarana utama untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus. Setiap kali udara masuk ke dalam paru-paru, ia membawa kehidupan, dan setiap kali ia keluar, ia membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Jika setiap helaan napas ini diiringi dengan kesadaran akan kehadiran ilahi, maka ia akan berubah menjadi kekuatan yang sangat dahsyat untuk menyucikan batin kita. Satu amalan yang dapat mengubah hidup Anda adalah dengan menyelaraskan detak jantung dan alur napas dengan asma-asma keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Anda menghirup udara, rasakanlah bahwa itu adalah rahmat yang ditiupkan langsung olehnya. Dan saat itu pula batin Anda menyebut namanya dengan penuh cinta. Biarkan asmanya meresap ke dalam aliran darah, menenangkan saraf yang tegang, dan memberikan kekuatan baru pada jiwa yang sedang merapuh. Dengan cara ini, setiap detik kehidupan Anda menjadi sebuah ibadah yang hidup, bukan sekadar rutinitas tanpa makna yang kosong dari nilai-nilai ketuhanan. Zikir napas adalah cara untuk menjaga agar hati kita tidak pernah benar-benar kosong dari mengingat Sang Pencipta, bahkan saat kita sedang sibuk bekerja. Ketika pikiran kita terfokus pada pekerjaan, biarkan bagian terdalam dari hati kita tetap bergetar dengan frekuensi ketuhanan yang sangat halus namun kuat. Getaran ini akan menciptakan perlindungan ruhani yang membuat kita tetap tenang di tengah tekanan kerja dan godaan-godaan dunia yang seringkali menyesatkan. Amalan ini disebut dengan menghadirkan hati, di mana tidak ada lagi ruang untuk keraguan karena seluruh keberadaan kita telah dipenuhi oleh cahayanya. Bayangkan jika setiap napas yang kita buang membawa pergi semua rasa takut, iri hati, dan kesombongan yang selama ini mengendap di dalam dasar jiwa kita. Dan setiap napas yang kita tarik membawa masuk kedamaian, keberanian, dan rasa syukur yang membuat kita merasa sangat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknik ini adalah warisan para ulama salaf untuk menjaga kejernihan hati agar selalu mampu menangkap sinyal-sinyal kebenaran dari alam malakut. Jika dilakukan secara konsisten, amalan ini akan membentuk karakter yang kokoh di mana seseorang tidak lagi mudah goyah oleh pujian maupun makian manusia. Dalam keadaan hening, coba perhatikan bagaimana napas Anda keluar dan masuk tanpa perlu diperintah, sebuah bukti nyata akan kekuasaannya yang tak terbatas. Jika urusan napas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala atur dengan begitu sempurna tanpa campur tangan kita, apalagi urusan rezeki dan kebahagiaan kita. Kesadaran ini akan melahirkan rasa malu jika kita masih meragukan kasih sayang dan jaminan kecukupan darinya yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Oleh karena itu, jadikanlah napas Anda sebagai saksi bahwa Anda adalah hamba yang selalu bergantung hanya kepadanya dalam setiap denyut nadi. Getaran zikir yang dilakukan bersama napas akan membersihkan karat-karat dosa
yang menempel di dinding hati, sehingga hati menjadi bening seperti kristal yang murni. Hati yang bening akan sangat mudah menerima ilham dan petunjuk jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang sedang dihadapi. Seringkali solusi dari masalah kita tidak datang dari berpikir keras, melainkan dari ketenangan batin yang lahir setelah kita berzikir dengan penuh penghayatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pemahaman yang tajam kepada siapa saja yang mau mendekat kepadanya melalui jalan kesunyian napas yang penuh dengan zikir. Marilah kita berkomitmen untuk tidak membiarkan satu napas pun berlalu tanpa ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya, sebagai bentuk syukur atas nikmat hidup. Dengan melakukan amalan ini, Anda akan merasakan perubahan yang luar biasa dalam memandang setiap persoalan hidup yang datang silih berganti. Beban yang tadinya terasa sangat berat akan perlahan-lahan menjadi ringan karena Anda menyadari bahwa ada kekuatan besar yang selalu menyertai Anda. Inilah kunci rahasia untuk mendapatkan kecukupan sejati, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan mengatur setiap langkah dan kebutuhan Anda dari arah yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Membangun istana ketenangan di tengah badai dunia. Dunia ini diibaratkan seperti samudera yang luas, di mana gelombang ujian akan selalu datang silih berganti untuk menguji ketangguhan iman dan kesabaran kita. Seseorang yang tidak memiliki jangkar ruhani yang kuat akan mudah terombang-ambing oleh ombak kesedihan dan badai kekecewaan yang tak terelakkan. Namun mereka yang telah menemukan amalan rahasia ini akan mampu membangun istana ketenangan di dalam hatinya sendiri yang tidak bisa diruntuhkan oleh keadaan luar. Ketenangan sejati bukan berarti hilangnya masalah, melainkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terasa lebih nyata daripada masalah itu sendiri. Membangun istana batin memerlukan kedisiplinan dalam menjaga waktu-waktu luang untuk berkhalwat atau menyendiri bersama Sang Pencipta di tengah hiruk-pikuk dunia. Saat kita memberikan waktu khusus untuk berkomunikasi dengannya secara intim, kita sebenarnya sedang mengisi ulang energi jiwa yang telah terkuras oleh urusan duniawi. Doa-doa yang dipanjatkan dalam keheningan memiliki kekuatan untuk menembus langit dan mengundang rahmat-Nya turun menyelimuti seluruh kehidupan kita. Tanpa adanya momen keheningan ini, jiwa akan menjadi kering dan mudah patah saat menghadapi ujian yang sedikit lebih berat dari biasanya. Ketenangan batin adalah syarat utama bagi turunnya rezeki yang berkah dan mencukupi bagi setiap hambanya yang beriman. Ketika batin gelisah, pikiran akan menjadi buntu dan kita cenderung mengambil keputusan-keputusan salah yang justru akan menambah kerumitan masalah. Namun, dengan hati yang tenang, kita bisa melihat peluang di balik kesulitan dan menemukan jalan keluar yang selama ini tersembunyi oleh awan gelap kecemasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang selalu merasa tenang karena percaya sepenuhnya pada perlindungan dan kasih sayangnya yang tak bertepi. Amalan untuk mencukupkan segala sesuatu adalah dengan tidak membiarkan dunia masuk ke dalam hati, melainkan cukup menjadikannya hanya di genggaman tangan saja. Jika dunia berada di hati, maka saat dunia itu pergi, hati kita akan hancur berkeping-keping dan merasa kehilangan yang sangat mendalam. Namun jika dunia hanya di tangan, maka kita akan dengan mudah melepaskannya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merasa terbebani sedikit pun. Inilah rahasia para wali Allah yang tetap bahagia meski tidak memiliki apa-apa, karena harta sejati mereka tersimpan di dalam brankas langit yang aman. Setiap ujian yang datang adalah undangan darinya untuk kita lebih masuk ke dalam, mencari perlindungan di benteng asmanya yang maha perkasa. Jangan takut pada badai, karena badai tersebut bertugas untuk membersihkan sampah-sampah yang menghalangi jalan menuju kedekatan dengan Tuhan. Anggaplah setiap kesulitan sebagai pupuk bagi pohon keimanan Anda, agar ia tumbuh semakin kuat dan berbuah manis di masa depan kelak. Dengan cara pandang seperti ini, tidak ada lagi ruang untuk mengeluh. Yang ada hanyalah rasa syukur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempedulikan kita melalui ujiannya. Ketenangan adalah cahaya yang terpancar dari kedalaman jiwa yang telah menemukan kedamaian dengan takdirnya, baik itu pahit maupun manis rasanya. Orang yang memiliki ketenangan batin akan selalu merasa cukup dengan apa yang ada,
karena ia tahu bahwa yang sedikit namun berkah jauh lebih baik daripada yang banyak namun melalaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersama orang-orang yang sabar dan tenang, memberikan mereka kekuatan ekstra untuk melewati setiap rintangan hidup. Inilah amalan rahasia yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang tak terkalahkan oleh keadaan apapun yang menimpa. Marilah kita melatih diri untuk selalu kembali ke pusat ketenangan di dalam dada setiap kali kita merasa tertekan oleh tuntutan hidup yang seolah tiada habisnya. Ingatlah bahwa dunia ini hanyalah tempat mampir sejenak untuk meminum air. Jangan sampai kita tenggelam di dalamnya hanya karena ingin memuaskan dahaga yang fana. Dengan menjaga istana ketenangan di hati, Anda akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan segala kebutuhan Anda dengan cara yang paling indah. Anda akan hidup sebagai raja di dalam diri sendiri, merdeka dari ketergantungan pada apapun selain kepada Sang Maha Pencipta. Makrifatullah, mengenal Dia di setiap kejadian. Makrifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puncak dari segala pengetahuan dan tujuan utama dari penciptaan setiap jiwa di muka bumi ini. Mengenalnya bukan hanya sekadar menghafal nama-namanya, tetapi merasakan kehadiran dan kekuasaannya di balik setiap peristiwa kecil maupun besar. Jika kita sudah mengenal siapa yang mengatur alam semesta, maka kita tidak akan pernah lagi merasa takut akan kemiskinan atau hari esok. Kekhawatiran lahir dari ketidaktahuan kita akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, Maha Pemberi, dan Maha Menjamin. Satu amalan batin yang sangat kuat adalah melatih mata batin kita untuk selalu melihat tangan Tuhan dalam setiap kejadian yang menimpa kita. Saat Anda mendapatkan rezeki, lihatlah bahwa itu adalah murni pemberiannya, bukan semata-mata karena kecerdasan atau kerja keras Anda yang terbatas. Dan saat Anda mengalami kehilangan, lihatlah bahwa Dia sedang mengambil kembali apa yang memang miliknya untuk menguji sejauh mana keikhlasan Anda. Dengan cara ini, Anda tidak akan lagi terjebak dalam kesombongan saat sukses dan tidak akan terpuruk dalam putus asa saat mengalami kegagalan. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Kafi atau yang Maha Mencukupi akan benar-benar nyata terasa bagi mereka yang sudah mengenalnya dengan sebenar-benarnya pengenalan. Orang yang makrifat akan merasa bahwa seluruh dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan keagungan penciptanya yang maha segalanya. Mereka tidak lagi meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu menyertai mereka dalam setiap keadaan. Karena mereka tahu, jika mereka sudah mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis seluruh isi dunia ini sudah berada di bawah kendali mereka. Amalan ini menuntut kita untuk selalu menjaga kejernihan pikiran agar tidak tertutup oleh debu-debu syirik khafi atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak sadar. Kita seringkali lebih percaya pada gaji bulanan daripada kepada Sang Pemberi rezeki, atau lebih takut pada atasan daripada kepada Sang Maha Pencipta. Ma'rifatullah menuntut kita untuk memurnikan tauhid kita, sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi satu-satunya tumpuan harapan dan tujuan hidup kita. Ketika tauhid sudah murni, maka pintu-pintu kemudahan akan terbuka lebar dari arah langit dan bumi dengan izinnya. Dalam setiap tarikan napas dan detak jantung, ada tanda-tanda kebesarannya yang memanggil kita untuk kembali mengenali asal-usul kita yang suci. Jangan sampai kita menjadi orang yang asing bagi dirinya sendiri karena terlalu sibuk mengurusi kulit luar kehidupan tanpa menyentuh isinya. Makrifatullah adalah cahaya yang menerangi jalan gelap kehidupan kita, memberikan kepastian di tengah ketidakpastian dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Inilah amalan rahasia yang akan membuat hidup Anda terasa sangat ringan, karena Anda tahu bahwa Anda berada dalam pengawasan Zat yang Maha Mencintai. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat dengan hambanya, bahkan lebih dekat daripada pikiran yang terlintas di dalam benak kita sendiri. Mengenal kedekatan ini akan melahirkan rasa malu untuk berbuat maksiat dan rasa semangat untuk selalu berbuat kebajikan dimanapun kita berada. Rezeki yang cukup dan hati yang puas adalah bonus bagi siapa saja yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasih sejatinya dalam hidup. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar selain merasakan manisnya iman
dan kedekatan dengan Sang Pencipta yang Maha Indah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memohon kepadanya agar dibukakan hijab-hijab yang menghalangi kita untuk mengenal keagungannya secara utuh. Setiap helaan napas adalah kesempatan emas untuk terus memperdalam pengenalan kita kepadanya melalui perenungan dan zikir yang istiqamah. Jika kita sudah benar-benar mengenalnya, maka rasa cukup itu akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita cari dengan susah payah. Anda akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segalanya yang Anda butuhkan untuk meraih kemenangan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Keajaiban syukur, magnet bagi rezeki yang melimpah. Syukur adalah sebuah energi ruhani yang sangat luar biasa, yang mampu mengubah sesuatu yang sedikit menjadi terasa sangat banyak dan berkah. Ia bukan hanya sekadar ucapan di bibir, melainkan sebuah getaran yang memenuhi seluruh sel tubuh sebagai tanda terima kasih kepada Sang Pemberi nikmat. Seseorang yang pandai bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk berbahagia, sekecil apapun pemberian yang ia terima di hari itu. Sebaliknya, tanpa rasa syukur sebanyak apapun harta yang dikumpulkan akan selalu terasa kurang dan hanya membawa kegelisahan yang tidak berujung. Satu amalan praktis yang dapat mendatangkan kecukupan adalah dengan selalu melihat ke bawah dalam urusan duniawi, agar kita tetap bisa menghargai apa yang kita miliki saat ini. Terlalu sering kita fokus pada apa yang belum kita capai, sehingga kita lupa pada ribuan nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan secara cuma-cuma. Penyakit kurang syukur inilah yang seringkali menyumbat aliran rezeki baru, karena kita dianggap tidak mampu menghargai rezeki yang sudah ada di tangan. Dengan mensyukuri yang kecil, kita sebenarnya sedang membuka pintu bagi nikmat-nikmat besar yang sudah dipersiapkan olehnya di masa depan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dalam Quran, surat Ibrahim ayat 7, bahwa jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Ini adalah janji yang sangat pasti dan telah dibuktikan oleh jutaan orang yang telah merasakan keajaiban dari amalan syukur yang tulus. Menambah di sini tidak selalu berarti menambah jumlahnya, tapi juga bisa berarti menambah keberkahannya sehingga manfaat yang dirasakan menjadi jauh lebih luas. Hidup yang cukup adalah hidup yang diberkahi, di mana setiap apa yang kita miliki membawa kita semakin dekat kepada jalan ketaatan. Amalan syukur melibatkan hati yang ridha, lisan yang memuji, dan anggota tubuh yang digunakan untuk berbuat kebaikan sebagai bentuk balas budi kepadanya. Setiap kali Anda merasa kurang, cobalah untuk menghitung kembali nikmat kesehatan, napas yang lancar, dan anggota tubuh yang masih berfungsi dengan sempurna. Jika Anda mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda tidak akan pernah sanggup menjumlahkannya, karena saking banyaknya rahmat yang dicurahkannya. Kesadaran akan melimpahnya nikmat ini akan melahirkan rasa kaya yang sejati, yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun. Jadikanlah syukur sebagai gaya hidup, di mana setiap kejadian baik disambut dengan hamdalah, dan setiap kejadian buruk disyukuri sebagai sarana pembersihan dosa. Syukur di saat sulit adalah tingkatan syukur yang paling tinggi, yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat cepat dan tidak terduga. Orang yang bersyukur adalah orang yang paling kaya, karena kekayaan sebenarnya adalah hati yang selalu merasa puas dan tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Inilah amalan rahasia yang jika dilakukan secara konsisten akan membuat hidup Anda dipenuhi dengan keajaiban demi keajaiban setiap harinya. Dalam tradisi tasawuf, syukur adalah kunci untuk membuka gudang-gudang gaib milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah habis isinya. Ketika seorang hamba bersyukur, maka getaran syukurnya itu akan menarik hal-hal positif lainnya masuk ke dalam kehidupannya dengan cara yang selaras. Syukur juga akan menenangkan jiwa yang sedang gundah, karena fokus kita beralih dari apa yang hilang kepada apa yang masih tersisa di tangan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang pandai berterima kasih, dan Dia tidak akan membiarkan hamba tersebut hidup dalam kekurangan yang menyiksa. Marilah kita mulai setiap hari dengan daftar syukur, menyebutkan satu persatu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita rasakan sejak bangun tidur hingga akan tidur kembali. Dengan cara ini, pikiran kita akan terbiasa untuk selalu melihat sisi positif dan rahmat Tuhan dalam setiap keadaan yang kita lalui.
Kecukupan itu akan terasa nyata ketika kita sudah berhenti mengeluh dan mulai memfokuskan seluruh energi kita untuk menjadi hamba yang tahu diri. Percayalah bahwa dengan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan benar-benar mencukupkan segalanya bagi Anda, bahkan lebih dari apa yang pernah Anda bayangkan. Melepaskan ego, jalan menuju kekuatan tanpa batas. Ego manusia adalah penghalang terbesar antara dirinya dengan Sang Pencipta, sebuah dinding tebal yang membuat kita merasa terpisah dari sumber kekuatan yang sejati. Selama kita masih merasa memiliki kekuatan sendiri, merasa pintar, atau merasa berjasa, selama itu pula kita akan merasa lelah karena memikul beban kemuliaan palsu. Satu amalan rahasia untuk mendapatkan kecukupan adalah dengan menghancurkan ego tersebut dan menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ego runtuh, barulah kekuatan Tuhan yang tak terbatas dapat mengalir melalui diri kita dengan penuh kebebasan. Melepaskan ego berarti kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan berhenti merasa lebih baik atau lebih buruk daripada sesama hamba Allah. Rasa iri hati muncul dari ego yang merasa tidak puas, sementara rasa sombong muncul dari ego yang merasa paling hebat di atas segalanya. Kedua penyakit hati ini adalah penghambat utama bagi datangnya ketenangan dan kecukupan batin yang kita dambakan selama ini. Dengan melepaskan ego, kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang siap menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan siap melayani tanpa mengharap pujian. Dalam setiap ibadah yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah untuk menekan hawa nafsu dan memperkecil peran ego dalam kehidupan sehari-hari kita. Puasa adalah latihan menahan keinginan, salat adalah latihan ketundukan, dan zakat adalah latihan melepaskan keterikatan pada materi yang seringkali menjadi Tuhan bagi ego kita. Jika ibadah-ibadah ini dilakukan dengan penuh penghayatan, maka ego akan perlahan mengecil hingga akhirnya lenyap dalam keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di titik inilah seorang hamba akan merasakan kebebasan yang hakiki karena ia tidak lagi dijajah oleh keinginan-keinginan pribadinya sendiri. Orang yang sudah lepas dari egonya tidak akan pernah merasa kecewa jika keinginannya tidak tercapai, karena keinginannya sudah dilebur ke dalam keinginan Tuhannya. Ia menjadi seperti selembar daun kering yang pasrah mengikuti aliran air sungai. Kemanapun arus membawanya, ia yakin itu adalah tempat terbaik baginya. Kelihatannya seperti orang yang lemah, namun sebenarnya ia adalah orang yang paling kuat karena ia telah bersandar pada kekuatan yang maha mengatur segala sesuatu. Amalan ini akan membuat Anda tidak pernah merasa kekurangan, karena Anda sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan dari dunia yang fana ini. Mari kita belajar untuk mati sebelum mati, yaitu mematikan keinginan ego sebelum raga ini benar-benar dikuburkan di dalam tanah yang sunyi. Dengan mematikan ego, kita akan hidup kembali dengan ruh yang baru, ruh yang selalu ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aspek kehidupan. Kecukupan itu akan datang ketika kita sudah tidak lagi merasa butuh untuk terlihat hebat di mata manusia, melainkan cukup terlihat benar di mata Tuhan. Inilah amalan rahasia yang akan memberikan Anda kekuatan tanpa batas untuk menghadapi segala tantangan hidup dengan senyuman dan ketenangan. Ego seringkali menipu kita dengan janji-janji kebahagiaan palsu yang hanya berujung pada kekecewaan dan rasa haus yang semakin menjadi-jadi. Ia membuat kita merasa sangat penting, sehingga saat ada orang yang menyinggung sedikit saja, hati kita langsung terluka dan menyimpan dendam yang berkepanjangan. Namun bagi orang yang sudah melepaskan egonya, pujian dan makian manusia hanyalah suara angin, lalu yang tidak akan mempengaruhi kedamaian batinnya sedikit pun. Ia hanya peduli pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya, dan itulah sumber kecukupan yang paling kokoh yang tidak akan pernah goyah. Cobalah untuk melakukan kebaikan tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya, sebagai latihan untuk membunuh rasa ingin dipuji yang merupakan makanan bagi ego Anda. Semakin sedikit orang yang tahu kebaikan Anda, semakin murni niat Anda, dan semakin besar energi ketuhanan yang akan mengalir ke dalam jiwa Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala urusan orang-orang yang ikhlas, karena mereka adalah kekasih-kekasihnya yang sudah tidak lagi memiliki kepentingan pribadi selain mencari ridhanya.
Dengan melepaskan ego, Anda telah membuka kunci gudang rahmat-Nya yang akan memenuhi hidup Anda dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Keadilan ilahi, memahami takdir dengan hati yang luas. Seringkali kita merasa tidak puas karena kita merasa bahwa hidup ini tidak adil, melihat orang lain tampak lebih beruntung, sementara kita harus berjuang keras. Perasaan ini muncul karena kita memandang dunia dengan kacamata yang sempit, hanya melihat permukaan tanpa mampu menembus rahasia hikmah di balik setiap kejadian. Satu amalan penting untuk meraih kecukupan adalah dengan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Keyakinan ini akan melapangkan dada kita saat menghadapi takdir yang tampaknya pahit, karena kita tahu ada rencana indah yang sedang dipersiapkan. Setiap orang diberikan porsi rezeki dan ujian yang berbeda-beda, sesuai dengan kapasitas ruhani dan kebutuhan perjalanan spiritual masing-masing individu di bumi. Jika kita diberikan sedikit harta, mungkin itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa kekayaan yang banyak justru akan menjauhkan kita dari mengingatnya dengan tulus. Dan jika kita diberikan ujian yang berat, itu adalah tanda bahwa kita sedang disiapkan untuk naik ke level yang lebih tinggi dalam kedekatan kita kepada Sang Pencipta. Memahami keadilan ilahi berarti berhenti memprotes takdir dan mulai mencari mutiara hikmah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa yang kita alami. Dalam pandangan ma'rifat, tidak ada satu pun daun yang jatuh tanpa seizinnya, apalagi setiap urusan hidup yang menimpa diri kita sebagai manusia ciptaannya yang termulia. Semua sudah tertulis rapi di Lauhul Mahfuz dengan perhitungan yang sangat akurat, tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah salah alamat untuk sampai ke tangan Anda. Amalan ini menuntut kita untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, karena prasangka baik adalah magnet bagi datangnya kebaikan yang serupa. Barang siapa yang ridha terhadap takdirnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan ridha kepadanya dan mencukupkan segala kebutuhannya. Hati yang luas adalah hati yang mampu menampung segala macam takdir tanpa merasa sempit dan tanpa harus mengeluh kepada makhluk yang tidak bisa memberi solusi. Luaskanlah hatimu dengan ilmu dan zikir, sehingga masalah yang besar sekalipun akan terlihat kecil jika dibandingkan dengan luasnya ruang kesabaran yang Anda miliki. Ingatlah bahwa dunia ini hanya sementara, dan segala ketidakadilan yang Anda rasakan di sini akan mendapatkan balasan yang sempurna di pengadilan akhirat kelak. Dengan pemahaman ini, Anda tidak akan lagi terobsesi untuk menuntut hak Anda di dunia, melainkan lebih fokus untuk menunaikan kewajiban Anda sebagai hamba. Kecukupan akan terasa nyata ketika kita sudah bisa berkata Alhamdulillah terhadap apapun yang terjadi, baik itu sesuai dengan keinginan kita maupun yang bertentangan dengannya. Sikap ridha adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi kepada kebijaksanaan Sang Pengatur Takdir. Orang yang ridha akan hidup dalam ketenangan yang abadi, karena ia tahu bahwa dirinya berada dalam genggaman Zat yang maha baik dan maha bijaksana. Inilah rahasia untuk hidup tanpa beban, di mana setiap detiknya adalah rasa syukur yang mengalir dengan penuh kedamaian. Janganlah iri pada nikmat yang diberikan kepada orang lain, karena Anda tidak tahu beban apa yang harus mereka tanggung di balik nikmat tersebut yang mungkin tidak Anda sanggup memikulnya. Setiap kenikmatan ada pertanggungjawabannya, dan setiap kesulitan ada pahalanya yang sangat besar bagi mereka yang mampu bersabar dan tetap istiqamah di jalan benar. Fokuslah pada perjalanan Anda sendiri, dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menuntun Anda menuju tujuan yang paling mulia bagi jiwa Anda. Keadilan ilahi akan selalu hadir tepat pada waktunya, membawa kecukupan yang paling pas bagi setiap kebutuhan hambanya yang bersandar hanya kepadanya. Marilah kita melatih batin kita untuk selalu berdamai dengan kenyataan, tanpa harus kehilangan semangat untuk terus berusaha memperbaiki diri dan keadaan sekitar kita. Berdamai dengan takdir bukan berarti pasif, melainkan bergerak dengan penuh kesadaran bahwa hasil akhirnya sepenuhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Dengan cara ini, Anda akan terbebas dari stres dan kecemasan yang selama ini menghantui pikiran Anda setiap kali rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan.
Anda akan menemukan bahwa dalam setiap takdirnya, selalu ada kemudahan yang menyertai kesulitan, sesuai janjinya yang abadi dalam kitab suci. Cahaya kejujuran menyelaraskan lisan dan hati. Kejujuran adalah fondasi dari seluruh kemuliaan akhlak dan kunci utama untuk membuka pintu-pintu kepercayaan, baik dari sesama manusia maupun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang jujur batinnya akan selaras dengan lahiriahnya. Tidak ada kemunafikan yang menyelimuti tindakannya, sehingga cahayanya terpancar dengan jernih melalui tatapan matanya. Amalan rahasia untuk dicukupkan segalanya adalah dengan memegang teguh kejujuran dalam setiap keadaan, meskipun kejujuran itu pahit dan berisiko merugikan kepentingan duniawi kita sesaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi pelindung bagi orang-orang yang jujur, dan Dia akan mencukupkan rezeki mereka dari sumber-sumber yang tidak disangka-sangka. Ketidakjujuran lahir dari ketakutan akan kehilangan sesuatu atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan namun melanggar aturan Tuhan. Orang yang tidak jujur sebenarnya sedang menunjukkan bahwa ia tidak percaya pada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih percaya pada tipu dayanya sendiri. Padahal setiap kebohongan yang dilakukan akan menciptakan kegelisahan batin yang sangat dalam, yang tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh harta sebanyak apapun. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan, dan ketenangan inilah yang akan membawa keberkahan serta kecukupan dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Dalam tradisi pembersihan jiwa, jujur kepada diri sendiri adalah langkah awal untuk bisa jujur kepada Tuhan dan jujur kepada orang lain di sekitar kita. Akuilah kelemahan-kelemahanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersembunyi di balik kesalehan palsu yang hanya bertujuan untuk mendapatkan sanjungan dari sesama manusia. Saat kita jujur mengakui dosa dan kesalahan kita, pintu ampunannya akan terbuka lebar, dan rahmatnya akan turun untuk memperbaiki segala kerusakan yang telah kita perbuat. Kejujuran adalah cahaya yang akan menuntun kita keluar dari kegelapan kebingungan menuju terang benderangnya petunjuk ilahi yang sangat nyata. Hati yang jujur akan memiliki firasat yang tajam dan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang batil di tengah hiruk-pikuk informasi yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan Al-Furqan atau pembeda kepada hambanya yang selalu menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap helaan napasnya. Kecukupan itu akan datang dalam bentuk kemudahan urusan, karena orang-orang akan dengan senang hati membantu dan bekerja sama dengan seseorang yang dikenal memiliki integritas yang tinggi. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan mengatur agar segala kebutuhan Anda terpenuhi tanpa Anda harus mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran. Amalan kejujuran juga berarti menepati janji, baik janji kepada sesama manusia maupun janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengabdi hanya kepadanya. Jangan pernah berkhianat terhadap amanah yang diberikan, karena pengkhianatan adalah sifat yang akan mencabut keberkahan dari hidup seseorang dan mendatangkan kesempitan batin. Jika Anda ingin dicukupkan segalanya, maka jadilah pribadi yang dapat diandalkan, yang kata-katanya bisa dipegang, dan tindakannya selalu mencerminkan nilai-nilai luhur agama. Kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga di dunia ini, dan ia hanya diberikan kepada mereka yang berani untuk selalu jujur dalam setiap langkahnya. Cahaya kejujuran akan mengusir kegelapan keraguan yang seringkali membuat kita merasa cemas akan masa depan dan kelangsungan hidup kita serta keluarga. Saat kita jujur, kita menyerahkan segala konsekuensinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat itulah perlindungannya yang maha sempurna akan turun menyelimuti diri kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh orang yang jujur, karena ia berdiri di atas fondasi kebenaran yang tidak akan pernah runtuh oleh badai fitnah sebesar apapun. Inilah rahasia para siddiqin, yaitu orang-orang yang benar dalam imannya, yang hidupnya selalu dipenuhi dengan kecukupan dan kemuliaan dari sisinya. Marilah kita berkomitmen untuk membersihkan lisan kita dari segala bentuk dusta, ghibah, dan perkataan sia-sia yang dapat mengotori kesucian hati kita yang sangat berharga. Jadikanlah setiap kata yang keluar dari bibir Anda sebagai saksi bahwa
Anda adalah hamba yang mencintai kebenaran dan takut akan murka Tuhan. Dengan kejujuran yang menghujam ke dalam tulang sumsum, Anda akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat nyata dalam membantu setiap urusan Anda. Segala sesuatu akan menjadi cukup bagi Anda karena Anda telah menemukan kekayaan yang sesungguhnya, yaitu hati yang tulus dan jujur di hadapan Sang Pencipta semesta. Istiqamah dalam keheningan, menjaga api iman tetap menyala. Istiqamah atau keteguhan hati dalam menjalankan amalan-amalan batin adalah kunci terakhir yang akan menyempurnakan perjalanan Anda menuju kecukupan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan sekejap yang dahsyat tidaklah lebih baik daripada amalan kecil yang dilakukan secara terus-menerus tanpa pernah terputus oleh rasa bosan atau godaan malas. Di dalam keistiqomahan terdapat energi rahasia yang akan membentuk karakter baru dalam diri Anda, mengubah Anda menjadi pribadi yang selalu terhubung dengan sumber cahaya. Janganlah pernah berhenti melatih batin Anda, meski hasil yang Anda dambakan tampaknya belum terlihat secara nyata di permukaan kehidupan duniawi Anda. Menjaga api iman tetap menyala memerlukan kesabaran, tingkat tinggi dan keberanian untuk melawan arus hawa nafsu yang seringkali mengajak kita untuk kembali pada kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama. Setiap hari adalah medan pertempuran di mana kita harus memilih antara mengikuti bisikan setan yang menakut-nakuti dengan kemiskinan atau mengikuti janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjanjikan kecukupan. Keistiqomahan akan membuat Anda terbiasa untuk selalu memilih Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya, sehingga perlahan-lahan dunia akan tunduk di bawah kaki Anda. Tanpa istiqamah, perjalanan spiritual ini hanya akan menjadi tren sesaat yang tidak memberikan dampak mendalam pada transformasi jiwa Anda yang sejati. Amalan rahasia ini, jika dilakukan secara istiqamah, akan menciptakan sebuah pola kehidupan yang penuh dengan keberkahan, di mana waktu Anda menjadi luas dan urusan Anda menjadi ringkas. Anda akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan efisiensi yang luar biasa dalam setiap usaha yang Anda lakukan, sehingga hasil yang besar diraih dengan tenaga yang minimal. Inilah arti sebenarnya dari dicukupkan segalanya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil alih peran sebagai pengatur utama dalam setiap detail kehidupan hambanya yang setia. Keistiqomahan adalah bukti cinta kita kepadanya, dan cinta yang tulus tidak akan pernah dibiarkan bertepuk sebelah tangan oleh Zat yang Maha Penyayang. Dalam setiap keheningan malam atau di sela-sela kesibukan siang, kembalilah pada zikir napas Anda dan rasakanlah kedekatan dengan Sang Pencipta yang selalu mengawasi dengan penuh kasih. Jadikan momen-momen pendek tersebut sebagai jangkar yang menjaga kapal kehidupan Anda, agar tidak hanyut oleh arus materialisme yang sangat kuat di zaman modern ini. Keistiqomahan dalam keheningan akan memberikan kekuatan pada batin Anda untuk tetap tenang meski dunia di sekitar Anda sedang mengalami kekacauan yang luar biasa. Anda akan menjadi seperti oase di tengah padang pasir, memberikan kesegaran bagi diri sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar Anda yang sedang kehausan akan mana hidup. Teruslah melangkah di jalan ini dengan penuh keyakinan, meskipun kadang keraguan datang menyapa pikiran Anda melalui bisikan-bisikan halus yang meragukan janji-janji Tuhan. Ingatlah bahwa setiap perjuangan dalam kebaikan akan membuahkan hasil yang manis pada waktu yang paling tepat menurut perhitungannya yang maha sempurna dan maha bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai amalan yang istiqamah meskipun sedikit, karena itu menunjukkan kesungguhan dan ketulusan hati seorang hamba dalam mencari keridaannya yang abadi. Dengan istiqamah, pintu-pintu langit akan selalu terbuka bagi doa-doa Anda, dan rezeki akan mengalir seperti air hujan yang menyuburkan tanah yang tandus. Jadikanlah amalan pasrah, syukur, jujur, dan zikir sebagai pakaian sehari-hari yang tidak pernah Anda lepaskan dimanapun Anda berada, dan dengan siapapun Anda berbicara. Kecukupan itu bukan lagi sebuah tujuan yang jauh di depan, melainkan sebuah kenyataan yang sudah Anda genggam di dalam telapak tangan batin Anda sekarang juga. Anda tidak lagi mengejar kecukupan, melainkan kecukupan itulah yang mengejar Anda, karena Anda telah menjadi magnet bagi segala bentuk rahmat dan keberkahan ilahi. Inilah rahasia besar dari segala rahasia,
di mana seorang hamba menemukan Tuhannya dan dengan demikian ia menemukan segala-galanya yang ia butuhkan untuk bahagia. Akhir dari perjalanan ini adalah awal dari kehidupan baru yang jauh lebih bermakna, di mana setiap detik adalah perjumpaan yang indah dengan Sang Khalik melalui makhluknya. Teruslah menjaga kesucian hati dan kejernihan pikiran, agar cahaya makrifat senantiasa menerangi setiap langkah yang Anda ambil di bumi yang luas ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mencukupkan bagi hambanya yang menaruh kepercayaan penuh hanya kepadanya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam lubuk hatinya. Selamat menempuh hidup baru dengan kesadaran penuh. Semoga setiap hembusan napas Anda menjadi saksi keagungannya yang tidak akan pernah sirna oleh waktu. Setelah kita menyelami 10 bab perjalanan ruhani ini, kini saatnya bagi kita untuk benar-benar mengaplikasikan satu amalan rahasia tersebut dalam kehidupan nyata. Kecukupan yang kita cari selama ini sebenarnya tidak pernah berada di luar sana, di antara tumpukan harta atau riuhnya tepuk tangan manusia, melainkan ia selalu setia menunggu di dalam kedalaman hati Anda sendiri yang paling sunyi. Semua teknik napas, zikir, dan kepasrahan yang telah kita bahas hanyalah jalan menuju satu muara, yaitu pengakuan mutlak bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita butuhkan. Ketika Anda berani untuk berkata dengan seluruh keberadaan Anda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup bagi Anda, maka di saat itulah seluruh semesta akan bergerak untuk melayani kebutuhan Anda. Semoga perjalanan batin ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan di kepala, tetapi meresap menjadi keyakinan yang menggerakkan setiap tindakan Anda mulai hari ini dan seterusnya. Teruslah berjalan dengan penuh rendah hati, biarkan dunia melihat cahaya kedamaian yang terpancar dari wajah Anda sebagai buah dari hubungan yang intim dengan Sang Pencipta. Ingatlah selalu bahwa di dalam setiap kesulitan yang Anda hadapi, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap mencukupkan segala sesuatu bagi siapa saja yang mau mengetuk pintu rahmat-Nya dengan ketulusan. Namun, satu hal yang perlu kita renungkan bersama sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini dalam keheningan masing-masing. Jika hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah memberikan segala kecukupan itu kepada Anda, masihkah Anda akan tetap mencarinya dengan kerinduan yang sama? Ataukah Anda akan kembali terlena oleh pemberiannya dan melupakan Sang Pemberi itu sendiri? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.